Shalom, salam sejahtera, selamat pagi Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, edisi Senin 20 November 2025. Perkenalkan, nama saya Archimedia Limahelu Watimena, pengurus PKLU GPIB Jemaat Immanuel, Surabaya. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan ikutlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolonglah Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman dari Sabda Bina Umat, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami PKLU dari seluruh GPIB se-Indonesia dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapi kami dengan Roh Kudus agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma-opa yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan membacakannya. Panggilan dan pilihan Allah. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun
Siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Oma Opa, mari kita mendengarkan renungannya dari Sabda Bina Umat Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Judulnya Menjadi Dewasa Rohani di Era Digital. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ayat 5 dan 6a. Kita hidup di zaman yang over informasi, opini, hiburan, dan godaan digital. Banyak ajaran palsu, hoax, dan konten yang menyesatkan tersebar luas. Dunia maya ini juga seringkali dipenuhi ujaran kebencian dan pencitraan palsu. Semua informasi ini sangat menarik dan mudah diakses. Namun, tidak semuanya adalah kebenaran. Surat 2 Petrus mendorong kita agar tidak jatuh ke dalam ajaran sesat dan hidup sembrono. Petrus memberi daftar tangga rohani, mulai dari iman hingga kasih, ayat ke-5 sampai ke-7. Bahkan ada janji bagi mereka yang bertahan dalam pengenalan akan Tuhan, yang menempatkan kita berhasil melewati penderitaan. Ayat yang ke-8. Rasul Petrus mengingatkan kita untuk membangun pengetahuan yang sejati, yaitu pengenalan akan Kristus, agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Ayat 5 sampai ayat 7. Petrus menantang kita untuk tidak dikendalikan oleh dunia, tetapi menjadi pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu, panggilan bagi jemaat saat ini, jika kita tidak menambahkan pengetahuan dan penguasaan diri ke dalam iman kita, maka orang seperti itu adalah buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-9. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai rasa syukur kita, hidup dalam kedewasaan iman menjadi suatu keharusan untuk bertumbuh terus. Pertumbuhan iman harus terlihat dalam karakter hidup yang penuh kasih. Pertumbuhan iman juga harus ditambah dengan menambah pengetahuan yang bukan sekedar informasi, tetapi pengenalan yang benar dan mendalam akan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Dan terus-menerus untuk belajar menguasai diri, sehingga hidup tidak dikendalikan oleh nafsu, tetapi hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Datangnya Tuhan, datang menerangi
Opa, mari kita masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk Dewan PKLU. Tuhan memberkati setiap program yang sedang berjalan saat ini, maupun program jangka panjang yang sedang disusun, agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi PKLU, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dan semangat agar kami para lanjut usia tetap berkarya di masa tua. Tuhan, Engkau juga memberkati negara dan bangsa kami yang sudah memberikan perhatian dan memfasilitasi para kaum lanjut usia. Pakailah kami agar bisa menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda, generasi penerus kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Oma dan Opa. Selamat pagi. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau.